Halo teman-teman, kembali lagi bersama Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan diferensial parsial numerik. Ini dalam mata kuliah metode numerik. Jadi kita akan membahas persamaan diferensial parsial secara numerik ya. Atau solusi dalam bahasa Inggris adalah numerical solution of partial differential equation. Oke, buat yang baru pertama kali, perkenalkan, saya adalah seorang mahasiswa matematika yang saat ini sedang menjalani semester 4. Oke, kita langsung menuju ke materinya. Yang pertama kita harus belajar dulu apa itu pengertian, apa itu persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang mengandung lebih dari satu perubahan bebas. Banyak sekali masalah dalam bidang sains, fisika, dan teknik yang dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Solusi analitik untuk PDP seringkali, ini PDP adalah persamaan diferensial parsial, sulit diperoleh atau bahkan tidak tersedia sehingga solusi numerik menjadi tumpuan ya. Kita akan belajar mencari solusi numerik. Dalam bagian berikut ini akan dibahas penggunaan metode beda hingga ya, atau dalam bahasa Inggris finite difference, untuk memberikan solusi numerik dari suatu persamaan diferensial parsial order 1 dan order 2. Oke, yang pertama adalah kita harus mengklasifikasi persamaan diferensial parsial. Jadi misalkan terdapat persamaan diferensial parsial dalam bentuk kuasi linear seperti ini. Kita dapat menentukan 3 jenis persamaan itu, yaitu B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0, artinya eliptik, terus ada tipe parabolik, dan ada tipe hiperbolik ya. Tergantung kondisinya ya, tergantung nilai A, B, dan C atau nilai dari diskriminannya. Kemudian kita akan belajar contoh persamaan diferensial parsial. Kita akan memberikan contoh masing-masing terhadap tipenya. Yang tadi kita sudah pelajari ada tipe hiperbolik, ada tipe parabolik, dan ada tipe eliptik. Yang pertama kita akan bahas contoh tipe hiperbolik, yaitu model getaran senar ya. Atau contoh tipe hiperbolik adalah persamaan gelombang ya. Ini adalah salah satu contoh persamaan gelombang. Dan UXT di sini dalam model getaran senar adalah menyimbolkan sebagai simpangan senar pada posisi X dan waktu T. Ya, model getaran senar dapat ditulis sebagai berikut. Untuk X-nya lebih besar dari 0 lebih kecil dari L, T-nya lebih besar dari 0 lebih kecil dari T hingga, dengan nilai awal ini pada waktu T sama dengan 0 adalah Fx, dan kecepatan awal ketika T sama dengan 0 ya. Kecepatan awal yaitu T sama dengan 0 yaitu Gx. Dan simpangan senar di kedua ujungnya yaitu U pada saat X sama dengan 0 dan U sama pada saat X sama dengan L yaitu nilainya 0. Dengan konstanta ρ itu adalah massa senar persatuan panjang dan T adalah tegangan senar. Kemudian kita akan belajar, tadi sudah, tipe hiperbolik dan kita belajar tipe parabolik. Contoh dari tipe parabolik itu adalah model perambatan panas. Nah, model perambatan panas ini seperti ini ya. Modelnya. Ini adalah contoh dari tipe parabolik. Nanti boleh dicek diskriminannya pada persamaan ini ya. Nilai diskriminannya pada persamaan ini. Pada model yang telah diasumsikan ya. Atau model yang sudah dibentuk
berupa persamaan diferensial parsial dapat dibuktikan ini adalah tipenya parabolik dengan cara yang tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Misalkan U adalah suhu material pada posisi X dan waktu T. Di kedua ujung X sama dengan 0 dan X sama dengan L, suhu material konstan. Nah, modelnya ini ya, modelnya. Kemudian UX0 ini adalah nilai awalnya pada waktu T sama dengan 0 dan suhu material di kedua ujungnya ini adalah konstan, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan L, yaitu konstan. Dan konstanta K ini maksudnya adalah konduktivitas panas, sigma adalah panas spesifik, dan rho adalah densitas material. Tadi kita sudah mempelajari tipe parabolik dan yang terakhir ada contoh tipe eliptik, yaitu model distribusi panas pada kondisi setimbang. Misalkan UXY adalah suhu selembar material 2 dimensi saat berada pada kondisi setimbang. Nah, modelnya ini adalah seperti ini. Ini biasa disebut juga sebagai persamaan Laplace ya. Atau bisa juga disebut model distribusi panas pada kondisi setimbang. Untuk X-nya di antara 0 dan 1 dan Y-nya di antara 0 dan 1. Serta suhu di pinggir lembaran adalah yaitu pada saat T sama dengan 0 yaitu AX. Sini tidak ada T ya. Sehingga ini disebut kondisi setimbang. Maksud saya ketika Y sama dengan 0 adalah AX, ketika Y sama dengan 1 BX, ketika X sama dengan 0 C, dan ketika X sama dengan 1 adalah fungsi D. Ini adalah gambarnya. Yang pertama ini adalah gambar mengenai model persamaan gelombang atau model getaran senar. Ini adalah model dari tipe parabolik ya, yaitu model perambatan panas. Dan yang terakhir yang telah kita barusan bahas ini adalah model distribusi panas pada kondisi setimbang ya, yaitu material 2 dimensi. Begitu. Lalu kita akan belajar mengenai persamaan gelombang ya. Ini adalah contoh persamaan hiperbolik. Persamaan hiperbolik ya, yaitu persamaan gelombang. Dalam hal ini kita akan pelajari ini adalah rumus dari persamaan gelombang, atau persamaan gelombang adalah ini ya, maksudnya seperti ini persamaan gelombang dengan nilai awal ini adalah ini dan kecepatan awal ini dan ujungnya 0. Ya, persamaan gelombang memodelkan suatu tali elastik yang digetarkan U dengan nilai tetap ya, dengan nilai tetap pada setiap ujung tali. Ini adalah ujung tali. Persamaan ini dapat diselesaikan secara analitik menggunakan deret Fourier. Sementara secara numerik kita akan menggunakan metode beda hingga. Kita akan melihat prosesnya secara numerik, yaitu ada proses yang dinamakan diskritisasi. Diskritisasi artinya kita memecah-mecah ya setiap bidang itu menjadi persegi-persegi panjang kecil atau sel-sel atau kisi-kisi kecil dari X dari 0 sampai A dan T dari 0 sampai B. Dengan sisinya delta X sama dengan H dan delta T adalah K. Jadi maksudnya ini adalah dari ini ke sini, ini adalah K ya, dari ini ke sini K juga gitu. Tapi kalau ini dari ini ke sini ini adalah H. Itu adalah selisihnya. Ya, kita akan bagi menjadi kisi-kisi yang terdiri dari N-1 dan M-1 sel persegi. Jadi terdapat ini ya, N-1 dan K
kali M-1 sel persegi. Dengan XI sama dengan ini ya, ini adalah notasi dari XI adalah 0 ditambah I-1H. Artinya ketika I-nya 1, dia baru berjalan. Artinya dia 0, I-nya 1, 0, J juga 1, 0. Jadi indeks J untuk nilai T dan indeks I untuk nilai untuk nilai X. Formula beda pusat per order 2 digunakan ya. Jadi kita tahu tadi rumusnya adalah UTT ini ya, model persamaan gelombang. Kita harus tahu dulu ini dalam video saya sebelumnya sudah dijelaskan mengenai turunan numerik. Nah, ini adalah kita menggunakan formula beda pusat berorder 2 ya, atau turunan kedua. Ya, ini sudah dibahas dan ini akan didapat seperti ini. Kita harus ingat kembali mengenai materi turunan numerik. Dan kita substitusi formula beda pusat terhadap model ya. Jadi kita sudah dapat nilainya, lalu kita substitusi ke sini. Ya, akan didapat seperti ini. Jadi maksudnya dari UJ plus 1 adalah ya, UIJ plus 1 ini maksudnya adalah X-nya tetap dan T-nya ditambah 1K. Seperti itu. Jadi ditambah 1K ya, ditambah 1 langkah. Dan UIJ artinya tetap ya, sama. UIJ-1 artinya T-nya dikurangi 1K. Begitu juga UI plus 1, J artinya X-nya ditambah 1H dan T di sini tetap ya, J. Seperti itu ya. Kemudian kita akan melihat lagi masih dalam persamaan gelombang. Tadi kita sudah mendapatkan setelah disubstitusi dan kita akan misalkan ini R sama dengan ini dan kita akan mendapat ini. Dari persamaan tadi yang setelah kita substitusi dan kita memisalkan R adalah sama dengan CK per H, maka kita akan dapatkan ini. Dan kalau kita lihat ini adalah contoh dari stensil metode beda hingga untuk persamaan gelombang. Jadi maksudnya ini adalah yang dibutuhkan ya untuk mencari UIJ plus 1. Ini harusnya plus ya. Ya, UIJ plus 1. Begitu. Jadi ini adalah 2 min 2R kuadrat gitu ya. Terus ditambah ini dan dikurang ini. Jadi kita memerlukan 3 titik. Ya, 3 titik untuk mencari UIJ plus 1. Ini harusnya plus ya. Ini adalah yang dinamakan stensil metode beda hingga untuk persamaan gelombang ya. Jadi kita membutuhkan 3 titik atau 3 nilai. Yang pertama nilai dari R kuadrat kali UI-1, J dan nilai dari 2 min 2R kuadrat dikali ini dan nilai dari ini. Berikutnya kita akan bisa menghitung ini. Nilai dari UIJ plus 1. Stabilitas metode. Sebuah metode disebut stabil artinya galat yang muncul pada suatu tahapan tidak membesar pengaruhnya terhadap tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, syarat agar formula eksplisit tadi stabil adalah gunakan nilai R seperti ini. Untuk buktinya nanti bisa dicari sendiri buktinya dalam buku-buku metode numerik tingkat lanjut. Metode-metode lain yang telah dikembangkan untuk menghindari syarat nilai R untuk mencapai kestabilan ya, namun metode ini bersifat implisit dan lebih kompleks. Jadi kita belum pelajari dulu ya, jadi kita masih menggunakan metode beda hingga.
dengan syarat kestabilan seperti ini. Kemudian kita akan melihat untuk nilai awal. Yang pertama dimulai dari barisan pertama, kita kan yaitu T sama dengan 0 ya, atau J sama dengan 1, atau ini sama dengan T sama dengan 0 ya. Nah, kita diberikan nilai awalnya yang sudah diketahui ya, yaitu berupa fungsi f. Sehingga nilai UXI dan T1 ini ya, T1 maksudnya adalah 0, T ketika 0 ya. Itu UI1 yaitu FXI. Jadi nilai pada barisan ini nilainya adalah FXI ya. Fungsi F. Nah, nilai pada baris kedua J sama dengan 2 diperoleh melalui penerapan deret Taylor terkait nilai awal yang dimiliki. Nah, ini kan kita sudah ketahui nilai awalnya berupa kecepatan pada waktu 0. Nah, yaitu kita hampiri dengan deret Taylor. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, UXIK ini kan kita hampiri pada sekitar 0 gitu ya. Ini adalah deret Taylor-nya. Kemudian kita substitusi nilai dari UXI0 ini kan tadi kita dapat FXI ya, tadi di sini kita dapat. Dan U turunan ini adalah ini. Maksudnya kecepatannya atau U turunan T adalah G ya. Ya, kita dapat menghampiri baris kedua ya. Untuk baris kedua adalah UI2 seperti ini. Oh, tadi kita UI1 dengan FI-nya ini dan GI-nya ini. Ya, perhatikan bahwa secara umum nilai ini tidak sama dengan ini ya. Jadi ini kurang baik gitu, aproksimasi dari UI2 sama dengan FI ditambah ke GI. Itu kurang baik. Kita harus melihat hampiran yang lebih baik. Jadi galat selisih antara UX ya, ini maksudnya adalah selisihnya. Galat ini akan merambat pada baris-baris berikutnya sehingga sangatlah penting untuk memberikan hampiran sebaik mungkin untuk UXIT2 atau UI,2 ya, UI,2. Jadi kita mau nilai dari ini adalah yang sebaik mungkin hampirannya agar dapat meminimalkan nilai galat pemotongan. Bila fungsi di perbatas fx memiliki turunan kedua, sehingga turunan ini adalah ini, ya ini bisa dimanfaatkan untuk memperoleh hampiran UI2 ya, UI2 yang lebih baik, yaitu kita menggunakan deret Taylor dan dari ini TT sama dengan C kuadrat ini tadi ya, persamaan yang tadi, persamaan gelombang. Ini kita samakan juga sama dengan C kuadrat F aksen X ya, kita misalkan dia ada turunannya. Kemudian turunannya kita hampiri dengan metode beda pusat. Ini adalah metode beda pusat orde kedua. Ya, kita juga ingat juga ekspansi Taylor di sekitar 0, yaitu seperti ini. UXK sama dengan ini. Kemudian kita gunakan deret Taylor untuk substitusi nilai ini. Ya, yang tadi kita pakai yang ini. Kita pakai lalu kita ganti nilai dari UTT dengan nilai ini. Ya, yang ini.
Ya, kita ganti dengan termasuk C kuadratnya juga. Jadi nanti kita akan dapatkan formula ini. Sehingga nilai hampirannya kita tinggal hapus ininya, errornya, galat errornya jadi seperti ini. Nilai hampiran dari UI 2. Dimana tadi kita UI 2 hanya yang ini ya, hanya 2 suku saja. Tapi setelah ini ditambahkan jadi ada suku berikutnya ya, FI tambah GIK ditambah suku berikutnya yang baru ini. Sehingga errornya menjadi lebih kecil ya. Dan didapat kita sederhanakan dengan memisalkan R sama dengan CK per H ya, CK per H. Maka didapat ini dengan nilai R ini ya. R-nya sama dengan CK per H. Nah, selanjutnya akan dicari solusi numerik untuk ini. Jadi kita udah dapat dua nilai ini. Ya, kita udah dapat. Dan kita akan menggunakannya untuk menghitung nilai berikutnya. Yaitu nilai ini misalkan. Nilai ini akan kita hitung dengan cara stensil yang tadi ya. Stensil yang tadi artinya kita memerlukan nilai ini, terus nilai ini, ya nilai ini, dan juga nilai ini. Lalu kita bisa menentukan ini. Ya. Ini ada contoh soal yang pertama. Jadi ini adalah modelnya seperti ini. Nilai awalnya ini dan kecepatan awalnya ini. Kedua ujungnya diam ya, tidak bergetar. 0. Kita gunakan hanya ini, C-nya 2. Ya, kita dapat dari sini C-nya. Dapat R-nya 1 ya. Jadi kalau R-nya 1 nggak apa-apa, ini masih stabil. Kemudian kita lihat nilai hampiran baris pertama ini adalah fxi ya, gampang ini. Jadi ketika x-nya 1, x1 ya, x1 ini adalah nilainya 0 ya, x1 0, x2 jadi x2 itu sama dengan ditambah sebesar H ya, sebesar H itu selisih dari delta X itu H, sehingga H-nya di sini kita 0,1 jadi X2-nya 0,1. Dan kita lihat di sini pada T sama dengan 0 ya, kita lihat sini X2-nya adalah ini. Nilai dari UI,1 ya, U2,1 itu didapat dari sin pi kali 0,1 ditambah sin pi kali xi-nya ini 0,1 gitu ya, karena xi-nya adalah x2. Kalau kita hitung, jadi kalau kita hitung sin dari pi kali 0,1 ditambah sin dari 2 pi kali 0,1 akan dihasilkan ini. Begitu juga seterusnya untuk X3 yaitu 0,2 ya. Kalau kita hitung F ini ya, F 0,2 akan menghasilkan ini, F 0,3 akan menghasilkan ini, gitu ya. Jadi anggap aja ini tadi seperti dalam grafik tadi, ini adalah yang paling belakang gitu ya.
di bulatan ini gitu, paling belakang. Kemudian kita akan naik satu lagi. Ketika K-nya 0,05 kita naik satu baris. Dan itu kita sudah tahu kan hampirannya ini berupa formula yang tadi telah kita tetapkan ya. Formulanya ini. Ya, yang tadi telah kita tetapkan dengan menggunakan deret Taylor tadi. Dan hampirannya ya kita dapatkan ini di slide sebelumnya. Tinggal kita masukin saja ya, karena R-nya 1 jadi dapat G X-nya 0 dan R-nya 1 didapat ini ya. Jadi FI plus 1 dan ditambah FI min 1 artinya untuk nilai dari UI 2 gitu ya, misalnya I-nya adalah 2 misalkan, maka kita akan di sini ya X2 ini. Jadi sini I-nya 2. I-nya 2 ini adalah tinggal ditambah I plus 1 F3. Kita lihat F3. F3 adalah ini ya. Ditambah dari F1. F1 adalah ada tadi sini ya. Gitu. Ya, jadi kenapa di sini tidak ada X1 ya? Karena X1 ini sudah ditentukan, yaitu ujungnya ini adalah 0 ya. Ujung dari ini 0. Jadi X1 di sini 0 semua. Sehingga kita masukkan fungsi dari 0 ya, F ini. Ingat F0 ya. Fungsi dari 0. Fungsi F dari 0 ditambah fungsi F dari ini. Oke. Lalu dibagi 2 akan menghasilkan ini. Kemudian untuk mendapatkan yang berikutnya juga sama. Kita cari ini ditambah ini dibagi 2 akan menghasilkan ini. Dan seterusnya ini ya, ini juga didapat dari nilai ini ditambah nilai ini dibagi 2 akan menghasilkan ini. Dan seterusnya. Kemudian untuk nilai hampiran pada baris ketiga dan seterusnya, yaitu UI J plus 1, ini rumusnya seperti ini. Atau bisa dibilang seperti ini, karena R-nya 1 ya. R-nya 1 dalam kasus ini, R-nya 1 sehingga nilai dari ini 0. Hanya tersisa nilai dari ini. Sehingga untuk barisan yang ini, nilai ini, itu kita lihat itu adalah, lihat ini I-nya berjalan dari 2 ya, dan J-nya berjalan dari 2. Sehingga I-nya ini adalah 2. Sebelumnya juga sama, I-nya juga berjalan dari 2. Ya. Jadi I-nya ini 2. Yang sini I-nya 2. Dan J-nya adalah J di sini karena kita pengen 3 ya, jadi J-nya 2 ya, J-nya 2. Tapi ini baris ke 3 ya. Sehingga didapat nilainya adalah J-nya 2 ini, jadi U3 tadi I-nya adalah 2 ya.
I-nya 2 ditambah 1, 3, U3 2 tambah tadi U-nya 2 ya, kurang 1 jadi U1, J-nya tadi 2 kurang U dari I-nya tadi 2, J-nya tadi 2 juga, 2 kurang 1, 1. Ya, jadi kita lihat di sini U-nya 3. Jadi kalau kita ganti warna untuk yang U32, pertama kita lihat baris kedua dan I-nya 3 ini ya, ditambah U12. 12 adalah di sini ya, nilainya 0 di sini. Anggap aja sini ada kolom baru ya. Nah, nilai sini 0. Sini 0 dikurang dari I-nya 2 dan J-nya 1 ternyata di sini. Salah ya. Nanti sini, 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 dan sini. Akan menghasilkan ini. Begitu. Jadi nilai ini 0, anggap aja 0 gitu ya dalam pencarian nilai ini. Kemudian nilai dari U32 ini tadi kita dapat 1,5 ya, 1,5 sekian dikurang U21 itu 0,8 sekian. Tinggal kita jumlahkan atau kurangkan sesuai formula ini ya. Akan didapat hasilnya ini. Oke, jadi seperti itu ya. Karena dalam permasalahan ini UIJ-nya tidak ada ya. Jadi ini tidak sesuai, tidak begitu mirip dengan stensil tadi ya. Kalau di stensil tadi, anggap aja ini paling bawah ini adalah nilai awal gitu ya. Kita ada nilai awal ini, ada nilai awal ini, ada nilai awal ini. Atau kalau dalam tabel seperti ini. Kemudian kita ingin mencari nilai ini, ya kita harus tahu nilai dari ini ya, kita tahu nilai dari ini, dan kita tahu nilai dari ini. Jika saja ini tidak ada, ini masih ada ya, nilai dari UIJ, maka kita akan menggunakan ini yang di tengah. Ya, tapi karena ini R-nya 1, jadi ini hilang gitu ya, suku ini. Sehingga kita misalkan mau mencari suku ini, kita tinggal lihat suku ini, dan suku ini. Begitu. Kita gunakan sesuai formula yang ada dengan nilai-nilai tersebut. Jadi kalau dalam stensil tadi mirip ya. Misalkan kita ingin mencoba mencari nilai ini ya. Jadi kita harus tahu nilai dari ini kita harus tahu. Kemudian nilai dari ini kita harus tahu. Ini kita harus tahu, dan nilai dari ini kita harus tahu. Seperti itu. Kalau kita ingin mencari nilai dari lingkaran bulat biru ini. Tapi dalam kasus ini yang nilai tengahnya ini nggak perlu diketahui ya, karena R-nya bernilai 1. Kemudian kita menggunakan contoh soal 2 ya, sama saja dengan fungsinya sesepenggal. Jadi nanti untuk X0 di sini ya, maksudnya salah ya, ini tetap 0 ya, nilai di ujung sini 0, kolom X1 ya, X1 ini 0. Tapi untuk nilai dari ini, nanti ini untuk penurunannya ya. Nanti
atau menentukan nilai awal di sini, kita menggunakan fx. Nah, fx ini adalah fx ya, fx ini. Sehingga nilainya nanti ditentukan dari nilai awal sesepenggal ini. Yang pada baris pertama, C sama dengan 1. Sehingga kalau misalkan ini sudah sampai X-nya 3/5, kita lihat nanti di sini akan mulai berubah dari sini. Nah, 3/5 itu 0,6 ya. Nah, itu untuk menentukan nilai awal dan kecepatan awalnya 0. Ya, R-nya 1 juga. Nanti bisa kita cari dengan rumus sebelumnya ya. Nanti akan didapat seperti ini dan solusi numeriknya, dan kalau diplot hasilnya ini. Yang berikutnya kita akan mempelajari persamaan Laplace ya. Jadi persamaan hiperbolik kita lompat langsung ke persamaan eliptik. Persamaan eliptik, persamaan Laplace ya contohnya. Jadi yang pertama kita ada contoh persamaan diferensial eliptik, yaitu persamaan Laplace seperti ini, Poisson seperti ini ya, Helmholtz seperti ini, dan kita harus tahu ya ini nabla kuadrat. Maksudnya kuadrat di sini adalah ordenya ya. Orde 2 artinya ini turunan 2. Turunannya 2 kali gitu ya. Sehingga kita lihat ordenya 2 itu bisa kubahnya 2 atau turunannya 2 kali ya. Tolong nanti dicari ya apa arti dari ini. Kemudian ya, ini adalah contoh persamaan diferensial. Jadi UXX tambah UYY sama dengan 0 adalah persamaan Laplace. Kemudian nilai batas pada XY pada di ujung domain ya. Artinya ini simbol dari delta omega adalah di akhir domain gitu ya. Untuk semua XY di akhir domain itu bisa XY-nya berupa fungsi gitu, fungsi H. Nilainya berupa fungsi H ya, atau nilai batasnya berupa turunan ya, turunannya salah satu aja ya, pilih salah satu, ini atau ini ya. Ini disebut nilai batas Dirichlet, ini nilai batas Newman. Yang pertama kita akan belajar dulu mungkin lebih sederhana dengan nilai batas Newman ya, atau persamaan Laplace dulu. Pada umumnya kita menggunakan formula beda hingga 5 titik. Ya, kita harus ingat kembali turunan ini ya, telah dilihat dengan formula beda pusat ya, nama formulanya. Nanti boleh dilihat lagi di video saya mengenai turunan numerik, mengenai beda pusat ya, metode beda pusat. Dan ini kita juga tahu hasilnya ini. Ya, untuk menyederhanakan formulasi gunakan ini H sama dengan K, sehingga di sini lihat bentuknya seperti persegi ya. Sini panjangnya H, sini juga panjangnya H ya. Ya, akan didapat formula beda hingga 5 titik dari. Jadi kita ini akan menggunakan masalah persamaan Laplace seperti ini, persamaan Laplace. Dan kita akan dapat hasilnya seperti ini dengan UXX dan UYY yang sudah diketahui ya. UI plus 1 artinya X plus H ya. UI min 1 X min H, J plus 1 J plus H ya, karena H dan K sama sih.
Kemudian akan didapat, ini tinggal bisa dicoret juga, ini sama ini. Jadi ini ya didapat. Ya, jadi ini untuk mencari misalkan UIJ plus 1, kita tinggal pindah ruaskan saja. Begitu ya, jadi diperlukan yang namanya 5 titik. Ini ya titik ini, titik tengah. Titik ini UI-1, UIJ-1. Dan titik ini sendiri ya. Jadi ini nggak dicari ya. Karena ini garisnya bukan titik-titik, ini garis lurus gitu, bukan garis putus-putus. Dan kita akan membuat yang namanya sistem persamaan linear. Jadi kita tahu bahwa nilai penjumlahan ini hasilnya sama dengan 0. Jumlah dari pertambahan titik-titik ini ya hasilnya 0. Jadi UX1, YJ. Jadi ini yang paling kiri gitu ya. X1 kan nilai yang paling kiri sampai YJ. YJ itu adalah atas bawah gitu ya. Jadi mungkin kalau dalam persegi ini U1 maksudnya ya, U1, J yang paling kiri seperti ini. Kemudian UXIY1 itu adalah dalam hal ini sini ya. Kemudian UXN ini artinya mentok ya. Mentok sini dengan Y-nya YJ tidak diketahui ya, dengan J-nya berjalan dari 2 sampai M-1 dan XI YM itu Y-nya paling tinggi dan XI-nya berjalan dari kiri ke kanan ya. Ini akan disimbolkan seperti ini. Nanti kita bentuk persamaan linear. Ini lanjutan ya. Rumuskan persamaan beda hingga untuk masing-masing UIJ sehingga diperoleh suatu sistem persamaan linear. Ya. Dan U adalah ini ya, vektor solusi numerik dari persamaan diferensial. Catat bahwa matriks A tersebut bisa berukuran sangat besar tergantung beberapa kecil nilai H ya. Namun demikian, sebagian besar elemen matriks A bernilai 0 dan ini maksudnya 0 gitu ya, nilainya 0 gitu. Nilai 0. Dan letak elemen tak nolnya memiliki struktur tertentu ya, ini maksudnya diagonal gitu ya, miring diagonal gitu. Kalau kita lihat di sini ya, ini dia seperti diagonal gitu. Nah, ini adalah contoh kisi 5 kali 5 dengan nilai batas di Dirichlet ya. Ini contoh nilai batas di Dirichlet ya. Jadi semuanya tertutupi di sini, nilainya diketahui ya, nilai di sini diketahui, nilai di sini juga diketahui, nilai awalnya. Nilai awal ini juga diketahui, nilai awal ini juga diketahui. Yang pertama adalah kita tahu bahwa penjumlahan ya, penjumlahan dari ini dan ini dijumlahkan hasilnya 0 ya. Sehingga kita tulis saja ya, P1 tambah P2 tambah P4 ya, langsung saya pindahkan saja. P1 nya min 4 ya, tadi rumusnya seperti itu.
ada rumusnya tadi ya, itu sama dengan 0 ya, tadi 0 kita pindah ruaskan, udah kita tambahin dulu aja ya biar nggak pusing. U1,2 tambah U2,1 hasilnya 0. Nah, nanti selanjutnya kita hitung juga semuanya, nanti akan menghasilkan persamaan linear gitu ya, sistem persamaan linear dari ini ditambah ini hasilnya 0 gitu ya, akan didapat ini dengan nilai batas di Dirichlet. Ini ada contoh soal 1 untuk persamaan Laplace ya, masih tentang persamaan Laplace. Ya, misalkan ini seperti ini adalah persamaan Laplace-nya dengan perseginya ini ya. Jadi memang ini adalah, kita akan lihat untuk kisi-kisi 5 ya, 5 kali 5. Jadi ini perseginya seperti ini. Nanti kita bagi 5 gitu ya. Di sini 0 dan sini 4 X-nya. Ntar kita hitung aja, sini berarti X-nya 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Berarti di sini kita pakai H-nya ini 1 ya. Delta X-nya 1. Dan kita lihat ini nilai awalnya segini. Ya, kita sudah dapat. Ini juga nilai awalnya. Ya, kita dapat. Nah, ini sudah diketahui, ini disebut masalah nilai awal Dirichlet ya. Artinya ini sudah diketahui. Dan ini juga diketahui. Ini juga diketahui. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke rumus ya, dari sistem persamaan linear ini. Kita masukkan saja ya. Lalu kita selesaikan sistem persamaan linearnya, didapat ini. Ya, cukup mudah ya. Jadi kita tinggal mengetahui sistem persamaan linearnya saja. Lalu kita menyelesaikannya secara numerik untuk P ya. Kemudian kita akan belajar mengenai nilai batas Newman. Nilai batas Newman menyatakan turunan berarah UX-nya tegak lurus terhadap sisi batas. Ya, contoh nilai batas Newman ini ya. Dan N-nya ini bisa nanti bisa X atau bisa Y gitu ya. Dalam konteks persamaan panas ini menyatakan kondisi di perbatasan yang terisolasi. Maksudnya terisolasi yaitu tidak ada aliran panas dari atau keluar domain. Ya, jadi kondisi di perbatasan gitulah istilahnya dari nilai batas Newman. Formula hampiran turunan, misalnya formula beda pusat atau formula lainnya, kemudian digunakan untuk menentukan nilai-nilai di batas. Bila digunakan formula beda pusat dari ini, nanti akan didapat segini ya. Jadi ini kita gunakan formula beda pusat untuk mendapatkan ini semua. Jadi kalau misalkan turunan N ini ya, nilai N ini adalah X gitu ya, turunan X. Untuk NXN ini, maka kita lihat ini N plus 1 sama dengan N min 1C. Jadi kita lihat ini N plus 1, ini plus 1 ya, dan ini gitu sama gitu, nilainya sama. Dan nilai dari, kalau misalkan turunannya dari X1 ini adalah 0 gitu ya, 0 atau Y1 ini 0 gitu.
Atau xn di sini adalah nilai mentok ya. Misalkan nilai mentoknya itu adalah A gitu ya. Atau B aja gitu. A aja deh, A gitu. Ini nilai mentok dari X, atau bisa juga nilai mentok dari Y. Itu B. Jadi bisa nilai, kalau ini mentok maksudnya maksud dari UXNYI ini adalah I-nya masih bergerak gitu ya, sehingga ini adalah yang paling atas gitu ya. Maksud saya ini adalah yang paling kiri, paling kanan. Salah, ini paling kanan gitu ya. Kemudian ini yang paling kiri ya, ini paling kiri. Dan ini yang paling atas. Dan ini yang paling bawah. Gitu. Jadi ini masalah domain ya, domainnya atau batasnya tadi. Tergantung nanti mau yang mana gitu, bisa yang ini doang ya. Ini turunan X terhadap ini, turunan terus juga turunan X terhadap ini gitu ya. Atau turunan Y terhadap ini, atau turunan Y terhadap ini. Dan kita nanti kalau diketahui sesuai kondisinya, kita langsung gunakan aproksimasi ini. Jadi kita lihat saja nanti kalau untuk 0 berarti X1 gitu ya, X1 di sini X1, nah di sini 0 gitu. Sini maksudnya J-nya ya. Kalau ini J-nya sama dengan 0, ini kalau X1 itu J-nya sama dengan 1. Dan ini adalah 2. Jadi nilai dari ini ya sama dengan nilai dengan yang ini. Begitu. Ya, kita lanjut ya. Dan ini adalah contoh tadi stensil dari nilai batas Newman. Jadi ini untuk kasus turunan terhadap X ya. Ini kasus turunan terhadap X. Ini kasus turunan terhadap Y. Yang Y-nya paling bawah gitu ya. Atau Y-nya 0. Ini kasus terhadap Y-nya turunan Y yang YN ya, Y paling atas, YM gitu. Ini X0 ya, turunan X terhadap X0 gitu. Ini turunan X terhadap XN gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh soal yang kedua. Ini masih sama gitu, tapi ini diketahui nilai batasnya adalah U turunan Y. Ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita nanti akan lihat di sini bergantung dari nilai sebelumnya. Ya, jadi kita lihat nilai di sini. Nilai dari sini. Gitu ya. Dari sini dan dari sini. Kita buat sebuah titik baru untuk mencari nilai dari ini ya. Karena ini turunan Y terhadap Y.
nya sama dengan 0 gitu. Jadi ini paling bawah. Jadi kalau tadi rumusnya turunan Y terhadap Y-nya 0 gitu, Y1. Nah ini masalah nilai batasnya. Maka nilai hampiran dari UI, 0 itu akan sama dengan U atau mendekati UI, 2 nilai hampirannya. Jadi UI, 0 ini ya nilainya ini sama dengan dari ini gitu. Nah, nilai dari ini juga sama dengan nilai dari ini. Nah, nilai dari ini nilainya juga sama dengan ini. Nah, nilai dari ini nilainya juga sama dengan ini. Dan nilai dari ini juga sama dengan ini. Sehingga misalkan kita mau lihat min 1 ya, kita jumlahkan ini dengan ini. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini ya, karena Q1 nya pusat jadi kali min 4 Q1 tambah Q2 ya, ditambah dan ini lihat ini kan nilainya sama gitu ya, jadi 2Q4 gitu. Jadi Q4 tambah Q4 ini atas Q4 dan nilai ini juga sama Q4. Terus tambah 80 sama dengan 0 gitu ya. Dan kalau kita lihat sini juga sama ya. Ini ada 2Q5 di sini. Artinya nilai yang ini sama dengan nilai yang ini. Nanti kita gabungkan semuanya, akan didapat solusi numerik seperti ini. Oke teman-teman. Oke, segitu saja video saya. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat boleh komen, like, dan subscribe video ini. Sekian dan terima kasih.